Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan drama teater yang berjudul Putri Kemarau. Perkenalkan, nama saya Dandi, saya sebagai raja. Saya Aja Dimastia Sandi sebagai Putri Kemarau. Saya Nabila Aprilia Catherine sebagai peramal. Saya Tania Rahayu sebagai ratu. Saya Cantika Maharani sebagai rakyat ketiga. Saya Yudhistira Azara sebagai rakyat kedua. Saya Niki Marsemelia Valentina sebagai rakyat satu. Saya Muhammad Alfiansyah sebagai prajurit. Alkisah, zaman dahulu kala, di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jalitani. Tapi dia akrab dipanggil Putri Kemarau sebab dilahirkan pada musim kemarau. Dia adalah putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, dia juga sangat disayangi oleh ayahnya. Sedangkan ayahnya adalah seorang pemimpin yang arif dan juga bijaksana. Negeri dan rakyatnya juga hidup makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai kekeringan dan air danau juga menjadi surut. Padang rumput telah hangus terbakar terik matahari. Ternak-ternak warga juga banyak yang mati. Tanah menjadi kering dan pecah-pecah, sampai hasil panen juga gagal. Warga banyak yang terserang penyakit serta dilanda kelaparan. Banyak rakyat yang resah dan melapor kepada sang raja. Raja, negara ini sedang dilanda kemarau. Semua ternak para peternak juga mati habis. Sungai mengering dan danau pun menyusut. Padang rumput telah mengering oleh terik matahari. Bagaimana ini, Raja? Tenanglah para rakyatku, aku akan mencari solusi dari masalah ini. Karena raja adalah raja yang arif dan bijaksana, raja mendatangkan peramal hebat untuk meramal nasib negaranya. Setelahnya, raja mendatangkan peramal hebat yang bisa meramal negaranya. Nah jadinya negaraku ini nanti, apakah ada jalan keluarnya? Di negara ini akan ada jalan keluarnya, Raja. Dan jalan keluar tersebut melalui sang putri. Aku akan mengatakan ini kepada putri. Setelahnya, sang raja memberitahu putri tentang hal Wahai tersebut. putri anakku, tadi ayahanda bertemu dengan peramal. Nah ayahanda menanyakan bagaimana tentang masalah kemarau di negara kita ini. Dan ia mengatakan bahwa solusi dari masalah ini akan muncul dari mimpimu. Wahai ayahanda, sebaiknya kita tidak perlu terlalu percaya kepada peramal-peramal tersebut. Kita serahkan semua ini kepada Tuhan. Yakinlah, pasti Tuhan memiliki rencana yang baik untuk ke depannya. Kamu benar putriku, lebih baik kita banyak berdoa kepada Tuhan untuk mencari jalan keluar. Putri Kemarau lalu menyarankan kepada ayahandanya supaya seluruh rakyat negeri itu melakukan upacara berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dari doa bersama itu, Putri Kemarau pun mendapat petunjuk lewat mimpinya. Dalam mimpi tersebut, sang putri didatangi oleh ibunda. Wahai putriku, kesulitan dalam negeri akan hilang setelah ada seorang gadis yang mau menceburkan diri ke laut. Begitu terjaga, sang putri langsung menceritakan tentang mimpi itu kepada ayahandanya. Ternyata sang raja pun sudah bermimpi mendapat bisikan gaib yang menyampaikan pesan yang sama. Maka pada esok harinya, sang raja segera mengumpulkan semua rakyatnya untuk menyampaikan pesan tersebut. Wahai para rakyatku, ketahuilah negara kita ini akan kembali makmur jika ada seorang gadis yang dengan ikhlas menceburkan dirinya ke laut. Tidak seorang pun gadis yang berani mengajukan diri. Di tengah keheningan, tiba-tiba Putri Kemarau yang duduk di samping ayahandanya bangkit dari tempat duduknya kemudian berkata, Lebih baik Ananda saja, wahai ayah, daripada rakyat negeri ini. Memang ini mungkin sudah takdir Ananda. Jangan putriku, kamu adalah satu-satunya milik ayahanda. Kamu adalah yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Tolong jangan lakukan itu. Tapi Putri Kemarau tetap pada pendiriannya. Keinginan sang putri sudah tidak bisa dibendung lagi. Sang raja tidak kuasa menahan rasa haru. Air matanya pun menetes membasahi kedua pipinya. Tapi apa boleh dibuat? Tak seorang juga yang sanggup menahan keinginan putrinya. Putri Kemarau langsung terjun ke laut, disertai dengan terceburnya tubuh sang putri ke dalam air laut. Langit menjadi mendung. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah negeri itu pun digenangi air. Tentu saja hal tersebut menjadi pertanda bahwa tumbuh-tumbuhan akan kembali menghijau dan tanah menjadi subur. Semua rakyat negeri itu dirundung rasa sukacita, terutama sang raja. Di satu sisi, negerinya akan kembali makmur. Tapi di sisi lain, dia sudah kehilangan putri yang amat disayanginya. Demikian juga yang dirasakan oleh semua rakyatnya. Hujan semakin deras, sang raja dan rakyatnya pun langsung meninggalkan tebing laut itu. Sesampainya di istana, raja langsung tidur karena kelelahan.
Betapa terkejutnya dia karena tiba-tiba mendengar suara bisikan yang menyuruhnya kembali ke tebing laut. Segeralah kembali ke tebing laut, temuilah putrimu di sana. Ketika terbangun, sang raja langsung memerintahkan pengawalnya untuk menjemput sang putri dan membawanya kembali ke istana. Kasih Tuhan telah menyelamatkan putri. Beberapa tahun kemudian, sang raja akhirnya menyerahkan kekuasaannya pada putrinya. Sejak itulah, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri itu. Dia memerintah dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya juga hidup makmur dan sejahtera. Pesan moral dari teater Putri Kemarau yaitu, jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana, serta mencintai rakyatnya dengan ikhlas. Pemimpin yang sebenarnya adalah dia yang berani maju di barisan paling depan saat semua pengikutnya dalam kesusahan. Sekian persembahan dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.